Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagian pertama. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasinya, juga menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta cara mengatasinya. Nah, pada bagian yang pertama ini saya akan membahas pertumbuhan ekonomi dengan pembahasan pengertian pertumbuhan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, dan cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pengertian pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari Kemenkeu Learning Center, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa, yang kedua yaitu meningkatnya output per kapita, dan yang ketiga yaitu adanya perubahan pada sektor ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi, di mana dengan meningkatnya SDM akan mempercepat naiknya pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika SDM itu naik, maka secara otomatis angka pengangguran itu akan turun dan angka kemiskinan juga akan turun. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam atau SDA. SDA bagi suatu negara ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kenapa? Karena suatu SDA merupakan salah satu faktor produksi yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Namun, keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan tidak diiringi dengan peningkatan SDM, maka penggunaan dan pemanfaatan SDA ini akan berujung pada eksploitasi berlebihan dan tidak bijak. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk memanfaatkan sumber daya alam sebijak mungkin untuk masa depan yang lebih baik. Faktor yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi akan mengindikasikan dengan meningkat pula tingkat kecepatan dalam menghasilkan produk yang lebih cepat dan efisien. Hal ini juga berguna untuk menghemat anggaran yang seharusnya untuk pekerja dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Nah, diketahui ya ada dua jenis inflasi yang berpengaruh langsung dalam bisnis perusahaan, yaitu cost push inflation, yaitu penurunan penawaran barang dan jasa yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi, dan demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan baik berupa barang dan jasa sehingga harga menjadi naik. Sehingga inflasi ini amat sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen.
maka itu pun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor yang kelima yaitu tingkat suku bunga. Sebuah perusahaan atau usaha yang menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan, di mana pada umumnya pinjaman tersebut itu memiliki suku bunga, maka keberadaan suku bunga yang tinggi dapat berdampak buruk dan juga mempengaruhi permintaan investasi yang rendah terhadap saham perusahaan tersebut. Karena biasanya investor akan lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut ya. Ada yang terkategori teori klasik, kemudian teori neoklasik, dan teori historis atau teori Austria. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari teori klasik dengan tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Dalam buku An Inquiry into the Principle and Causes of the Wealth of Nation menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu pertumbuhan gross domestic product yang dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia, jumlah penduduk dan persediaan barang-barang. Yang kedua adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Dan yang ketiga adalah adanya sistem persaingan bebas atau laissez-faire. Tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. Dalam teori The Law of Diminishing Return, yaitu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh yang pertama sumber daya alam yang terbatas, yang kedua adalah jumlah penduduk yang selalu berkembang, ketiga adalah kemajuan teknologi, dan keempat adalah sektor pertanian yang dominan. Nah, teori klasik pada tokoh yang ketiga yaitu Thomas Robert Malthus. Pada teori ini, dia menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu menurut deret ukur. Nah, sekali lagi pertumbuhan penduduk itu menurut deret ukur. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu menurut deret hitung. Maksudnya adalah bahwa jumlah penduduk itu berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja itu menjadi sangat murah dan hanya mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari saja. Lanjut ke teori neoklasik, tokohnya yang pertama adalah Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada. Nah, tokoh yang kedua yaitu Roy Forbes Harrod dan F.C. de Domar. Nah, dua tokoh ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh pertambahan modal yang akan meningkatkan produksi dan pada akhirnya akan menaikkan pendapatan nasional. Yang ketiga ada Robert Solow. Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pertumbuhan penduduk atau sumber daya manusia, yang kedua adalah akumulasi modal, dan yang ketiga adalah teknologi modern. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori historis atau biasa pula disebut dengan teori Austria. Ada 5 tokoh di sini. Yang pertama adalah Werner Sombat. Nah, menurut Werner Sombat, pertumbuhan ekonomi secara garis besar itu melalui 2 zaman. Yang pertama adalah zaman perekonomian tertutup atau biasa pula disebut dengan zaman perekonomian desa dan zaman feodal. Yang kedua adalah zaman kerajinan dan pertumbuhan. Ini melalui tahapan zaman kapitalis, kapitalis purba, kapitalis madya, dan kapitalis raya, serta kapitalis akhir. Tokoh yang kedua yaitu Frederick List. Menurut Frederick List, pertumbuhan ekonomi itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengembara, kemudian dilanjutkan masa beternak dan bertani. Yang ketiga adalah masa bertani dan kerajinan industri dan dilanjutkan dengan masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Tokoh yang ketiga yaitu Karl Bucher. Menurut Bucher,
Pertumbuhan ekonomi ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Nah, tokoh yang keempat yaitu Bruno Hildebrand. Menurut Bruno ini, tahapan pertumbuhan ekonomi itu melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah masa tukar-menukar barang atau barter. Yang kedua adalah masa tukar-menukar dengan uang. Dan yang ketiga adalah masa tukar-menukar dengan kredit. Yang kelima yaitu Walt Whitman Rostow atau biasa pula dipanggil W.W. Rostow. Menurut W.W. Rostow ini, pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan ya. Diawali dengan masyarakat tradisional, kemudian pra-lepas landas, dilanjutkan dengan dorongan menuju kedewasaan, dan dilanjutkan dengan masyarakat konsumsi tinggi. Oke, sekarang kalian cermati teori-teori pertumbuhan ekonomi dari masing-masing tokoh. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara pendapatan nasional pada tahun X dikurangi pendapatan nasional pada tahun X-1 dibagi pendapatan nasional pada tahun X-1 kali 100%. Nah, pendapatan nasional ini boleh pakai konsep apa saja. Kalau mau pakai konsep GDP, Gross Domestic Product juga boleh. Berarti GDP tahun X dikurangi GDP tahun sebelumnya. Jadi X-1 itu maksudnya tahun sebelumnya ya. Dibagi GDP tahun sebelumnya kali 100%. Misalnya mau pakai konsep GNP, Gross National Product pun nggak masalah. Berarti kalau misalnya lah mau cari laju pertumbuhan tahun 2020. Berarti saya beri contoh, jika menggunakan konsep GNP berarti rumusnya menjadi GNP tahun 2020 dikurangi GNP tahun 2019 dibagi GNP tahun 2019 kali 100%. Agar lebih jelasnya saya beri contoh ini. Nah, contoh yang pertama menggunakan konsep GNP ya. GNP negara adidjaya selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018 itu 300T, tahun 2019 318T, dan tahun 2020 330T. Nah, pertanyaannya, hitunglah laju pertumbuhan ekonomi negara adidjaya untuk tahun 2020. Diminta menghitung laju pertumbuhan tahun 2020. Berarti ini ya, nah ini GNP tahun 2020, 330, saya tulis di sini 330, dikurangi GNP tahun sebelumnya, sebelum 2020 adalah 2019, berarti 318. Dikurangi 318, saya tulis di sini, dibagi tahun sebelumnya, 318 kali 100%. 330 dikurangi 318 hasilnya adalah 12. Dibagi 318 kali 100%, hasilnya 0,037 kali 100%, maka akan ketemu laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 3,7%. Lanjut soal yang kedua. Hitunglah tingkat pertumbuhan suatu negara di tahun 2019 dengan data PDB. PDB itu GDP ya. Tadi kalau soal yang pertama itu kan GNP. Nah, di soal yang kedua ini yang diketahui adalah GDP atau PDB. Selama tahun 2016 sampai 2019 bagi berikut. Nah, ini ada datanya. Ada data PDB-nya dari tahun 2016 sampai 2019. Ditanya apa nih? Ditanya laju pertumbuhan ya. Tingkat pertumbuhan. Nah, berarti ditanya laju pertumbuhan. Saya tulis di sini laju pertumbuhan tahun 2019. Nah, tahun 2019 kan ini ya 1477. Saya tulis di sini 1477 dikurangi tahun sebelumnya. PDB tahun sebelumnya 1420. Nah, saya tulis di sini dikurangi 1420 dibagi 1420 kali 100%, jangan lupa. 1477 dikurangi 1420 hasilnya adalah 57 dibagi 1420 kali 100%.
0,0401 kali 100% hasilnya adalah 4,01%. Jadi seperti ini cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Pada slide terakhir ini akan saya jelaskan perbedaan PDB nominal dan PDB real. PDB nominal itu menghitung nilai PDB menggunakan harga yang berlaku, sedangkan kalau PDB real itu menghitung nilai PDB menggunakan harga tahun dasar. Saya beri contoh penghitungannya aja biar lebih jelas ya. Nah, ini misalnya harga suatu barang pada tahun 2019 itu sebesar 10.000 dan yang berhasil terjual sebesar 10 unit. Sedangkan pada tahun 2020 masih barang yang sama, harganya naik menjadi 13.000 dengan jumlah barang yang terjual adalah 15 unit. Nah, kalau kita menghitung PDB nominalnya, maka hanya tinggal dikalikan saja antara harga dan jumlah barang. Tinggal dikalikan aja. 10.000 dikali 10, 100.000. 13.000 dikali 15, 195.000. Jadi PDB nominal pada tahun 2019 itu 100.000 dan PDB nominal pada tahun 2020 sebesar 195.000. Nah, ketika kita menggunakan PDB nominal dan mencari laju pertumbuhan, maka akan tampaknya seperti ini laju pertumbuhan pada tahun 2020, yaitu sebesar 195.000 dikurangi 100.000. Dapat dari sini nih, 195.000 dikurangi 100.000 dibagi 100.000. Dapat dari sini, 100.000 kali 100%. Hasilnya adalah 0,95 kali 100%, maka akan ketemu sebesar 95%. Sehingga yang tampak jika menggunakan PDB nominal itu seolah-olah laju pertumbuhannya itu sebesar 95%. Padahal jumlah barang yang terjual itu hanya naik 50% dari 10 menjadi 15. Hanya naik 50% kan? Nah, sekarang coba kita hitung jika menggunakan PDB real. Nah, kita bandingkan. Apakah masih 95% laju pertumbuhannya? Nah, ini kan tadi penghitungan PDB nominal. Untuk menghitung PDB real, kita harus menghitung indeks harganya dulu. Nah, ini saya tampilkan cara menghitung indeks harga, yaitu harga pada tahun N dibagi harga pada tahun dasar kali 100%. Ini saya menggunakan indeks harga yang sederhana ya, penghitungannya yang agregatif sederhana. Jadi, harga pada tahun N, kalau kita mencari indeks harga pada tahun 2019, ya berarti ya 100%. Karena kan tahun dasarnya 2019. 10.000 dibagi 10.000 kali 100%. Hasilnya 100%. Pokoknya indeks harga kalau pada tahun dasar ya pasti 100%. Sedangkan indeks harga pada tahun yang dicari yaitu tahun 2020 berarti 13.000 dibagi 10.000 kali 100%. Nah, hasilnya adalah 130%. Nah, kalau udah ketemu indeks harganya baru kita cari PDB realnya. Nah, ini saya hadirkan rumus mencari PDB real, yaitu PDB nominal dibagi indeks harga. Nah, saya beri satu tambahan raw lagi di sini. PDB real pada tahun 2019 ketemu sebesar 100.000. Dapat dari mana nih 100.000? Dari PDB nominal ini 100.000 dibagi indeks harga 100%. Maka ketemunya 100.000. Kemudian PDB real pada tahun 2020 ketemunya 150%. Dapat dari mana nih 150.000? Maaf, 150.000 ya. Dapat dari 195.000 dibagi 130%. Hasilnya adalah 150.000. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ke rumus laju pertumbuhan ini. Laju pertumbuhannya maka 150.000 dikurangi 100.000 dibagi 100.000 kali 100%. Ketemu 0,5 kali 100%, hasilnya adalah 50%. Nah, ternyata jika menggunakan PDB real, barang tersebut ternyata hanya laju pertumbuhannya 50%. Tapi kalau menggunakan PDB nominal, maka tampaknya seperti 95% ya.
Jadi PDB real ini memang menunjukkan pertumbuhan yang sebenarnya, karena memang tingkat pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh pertambahan yang sebenarnya atas barang dan jasa yang diproduksi pada suatu perekonomian. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.